Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD menyatakan telah menerima dan mendengar bukti rekaman percakapan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. MKD juga akan bekerja sama dengan Mabes Polri untuk mengecek keaslian suara dalam rekaman tersebut. Pagi tadi, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar rapat internal membahas bukti rekaman percakapan dugaan pencatutan nama Presiden. Pagi tadi, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar rapat internal membahas bukti dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Menurut Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang, isi rekaman tersebut tak jauh berbeda dari transkrip percakapan yang sudah diterima sebelumnya. Namun, sebagai perbandingan, MKD masih akan melakukan transkrip ulang secara utuh. Dan kami juga sudah mendengar bukti rekaman tersebut. Dan tentang isinya saya kira hampir sama ya dengan transkrip yang sudah kami terima tanggal 16. Namun demikian kami di MKD tetap harus melakukan ya transkrip juga secara utuh ya terhadap hasil rekaman yang kami terima. Junimart juga mengatakan MKD secepatnya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memvalidasi originalitas suara dalam rekaman yang diterima. Nah, seterusnya kami akan memvalidasi ya keaslian originalitas tentang suara-suara. Oleh karena itu dalam waktu secepat mungkin bukti rekaman ya akan kami serahkan kepada Mabes Polri. Sesuai peraturan, MKD memiliki waktu 14 hari untuk memverifikasi bukti. Jika terbukti melanggar kode etik, maka MKD segera bersidang dan memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Syafaati Suryo Supriyadi, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya perpanjangan kontrak Freeport sebelum tahun 2019. Perpanjangan kontrak bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak Freeport habis. Pernyataan tersebut dikemukakan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa persnya hari ini. Luhut menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan negosiasi terkait kontrak Freeport sebelum 2019 karena tidak sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa negosiasi kontrak hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum habis masa kontrak. Menko Polhukam pun membantah keterkaitannya dengan kontrak Freeport seperti yang disebut dalam transkrip percakapan yang beredar. Ia juga tidak tahu menau dengan langkah yang dilakukan Menteri SDM Sudirman Said yang melaporkan masalah tersebut ke Majelis Kehormatan Dewan. Pemerintah jelas, soalnya sikap Presiden jelas, Presiden menyampaikan ke saya kemarin, Presiden tetap tidak akan pernah, saya ulangi, Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019. Karena itu bertentangan dengan undang-undang. Dan sikap ini sejalan dengan apa yang kami sarankan sejak kami jadi kepala staf di kantor Presiden. Tidak pernah ada pikiran. Kenapa tidak boleh? Karena ada PP nomor 77, itu yang dibuat 6 hari sebelum Presiden SBY serah terima dengan Presiden Jokowi, bahwa perpanjangan dari kontrak itu hanya bisa dilakukan dengan negosiasi 2 tahun sebelum kontrak itu expire. Dan itu hal yang menjadi sangat esensial. Dan kami jelaskan pada Presiden alasan-alasannya waktu itu, sehingga Presiden juga paham bahwa tidak mungkin itu diperpanjang. Desakan-desakan untuk memperpanjang itu dari sana sini memang kami rasakan. Saya disebut-sebut di dalam tim itu, saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan macam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan, karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan, dan saya ulangi, saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Ya, itu tadi cuplikan pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Nanti kami akan menghadirkan pernyataan selengkapnya, jumpa pers yang berlangsung hari ini ya, terkait dengan kasus kontrak Freeport ini. Ya, sementara di tengah proses negosiasi yang berlarut-larut, PT Freeport Indonesia ternyata sudah
tidak membagikan dividen ke pemerintah sejak tahun 2012 lalu. Dirjen Minerba Kementerian SDM Bambang Gatot mengatakan hingga saat ini Freeport belum membagikan dividen kepada pemerintah. Saat ini pemerintah tercatat memiliki 9,36% saham di Freeport Indonesia. Dengan kepemilikan yang sangat kecil ini, pemerintah memang tidak bisa menentukan kebijakan pembagian dividen di PT Freeport Indonesia. Padahal tahun ini pemerintah berharap PT Freeport Indonesia bisa membagi dividen senilai 1,5 triliun rupiah. Namun seiring rencana investasi tambang bawah tanah sejak 2012 lalu, Freeport berhenti membagi dividen ke seluruh pemegang sahamnya. Bahwa dividen itu dibagi atas kebutuhan rapat umum pemegang saham. Ya, kita punya paham saham 9,36%, lainnya punya McMoran gitu kan. Ya lihat aja nanti. Kalau harapan pemerintah ya paling bisa menghimbau, tapi bukan berarti suaranya adalah suara pemegang di rapat pemegang saham, karena keputusan itu merupakan keputusan rules ya kan, pembagian dividen. Oleh karena itu pemerintah mungkin karena kita sebagai pemerintah tentunya mengharapkan dividen tentu ya. Oleh karena itu pemerintah di sini sebagai partner, sebagai pembina dan pengawas tentunya menghimbau juga. Tetapi nanti keputusan korporat adalah yang paling menentukan.